Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu, wa azama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang berbahagia, saya tadi masuk SMA 1 dari Pisang Agung. Terjadi tabrakan antara mobil CRV dengan Pol Desol. Dua-duanya hancur depannya. CRV-nya menghadap ke selatan, kemudian truknya Pol Desol menghadap ke timur barat. Mungkin saya waktu itu lewat 10 menit sebelum saya lewat terjadi tabrakan. Kendaraan pada balik semuanya, kami nggak bisa lewat. Itu kejadian pagi tadi di depan SMA 1 Lumajang. Mudah-mudahan semuanya selamat. Kesempatan yang berbahagia ini sedikit ingin kita sampaikan kepada kita semuanya tentang pelajaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dan diberikan kepada kita sebagai umatnya. Apapun yang terjadi itu adalah merupakan pelajaran buat kita, hikmah buat kita, agar kita bisa mencerna bagaimana sebuah ayat itu bisa kita nikmati bersama. Ada sebuah ayat yang mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik wa'fu wastaghfiru lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkil. Ayat ini turun, asbabun nuzul daripada ayat ini bahwa kejadian perang yang kedua, yaitu perang apa namanya? Perang kedua di dalam sejarah Islam, perang Uhud. Yang pertama adalah perang Badar. Orang yang berumroh atau berhaji biasanya ke Bukit Uhud, pasti ke sana. Kalau perang Badar itu tidak pernah disinggahi orang yang ziarah, karena letaknya di sebelah selatan agak jauh. Sebenarnya yang lebih bersejarah itu adalah perang Badar. Perang yang pertama kali ini adalah perang Uhud. Perang Uhud ini, kalau perang Badar umat Islam berlawanan dengan kafilah dagang. Tapi kalau perang Uhud ini dengan tentara yang disiapkan oleh kafir Quraisy sebanyak 1000 tentara. Umat Islam ada 300 tentara. Meskipun tidak bersenjata lengkap. 100 orang kembali ke Madinah. 200 orang perang di situ, melawan 1000 orang. Awalnya Rasulullah ingin agar perang ini diadakan di dalam kota Madinah. Tetapi
hasil surah, hasil musyawarah para sahabat ingin bahwa perang ini diadakan di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah ikut terhadap musyawarah itu. Akhirnya perang. Rasulullah memberikan sebuah instruksi kepada pemanah untuk di atas bukit Uhud. Akhirnya terjadi pertempuran hebat di sana. Hanya dengan 200 orang. Kemudian ternyata dari pemanah yang di atas itu banyak menghasilkan dan banyak yang sudah mati dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Melihat seperti itu, hati seseorang, hati tentara pada saat itu ingin menjadikan pampasan perang itu menggiurkan hati mereka, sehingga terjadi kocar-kacir yang di atas, ingin turun untuk mendapatkan pampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid saat itu, Khalid bin Walid adalah masih kafir saat itu, langsung melihat situasi di atas, kocar-kacir di atas. Akhirnya dia menguasai yang atas, bukit yang atas itu. Akhirnya umat Islam lebih kocar-kacir lagi. Yang satu ingin pampasan perang, yang satu turun dari bukit. Sedangkan instruksi Rasulullah, tetaplah di sana apapun yang terjadi. Ini pada saat perang Uhud, akhirnya kalah kita. Secara material kita kalah. 70 hafid Quran meninggal dunia pada saat itu. Gara-gara instruksinya dilanggar oleh tentara yang ada di atas. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut. Situasi yang seperti ini oleh Rasulullah dimanfaatkan. Rasulullah itu pintar, Rasulullah itu cerdas, Rasulullah itu pandai melihat situasi yang seperti kocar-kacirnya orang-orang yang ikut perang saat itu. Rasulullah pintar. Akhirnya Rasulullah itu tidak pernah marah pada saat perang. Kalau kita mudun, oke itu paling tapi Rasulullah tidak. Dia mempunyai lintahum. Engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Orang yang lemah lembut itu adalah fabima rahmatin. Orang lemah lembut itu adalah orang yang dapat rahmat dari Allah. Luar biasa ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat rahmat dari Allah. Ini tergantung kepada diri kita memanfaatkan lintalahum. Jadi kalau kita kadang-kadang kasar ya, kasar kepada istri, kasar kepada anak, kasar kepada tetangga, kasar kepada handai tolan, kasar kepada Pak Nur Hayati, kasar kepada dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kekasaran kita akan muncul. Tidak menjadikan diri kita itu lintalahum, berlemah lembut kepada mereka. Rasulullah saat itu lemah lembut kepada tentara, lemah lembut kepada kawan-kawan semuslim, semukmin yang ikut perang yang kedua di medan Uhud. Sehingga orang-orang yang salah saat itu tidak berani untuk melawan Rasulullah, karena Rasulullah itu lemah lembut. Lemah lembut bukan kemenyek, bukan, tapi lemah lembut yang spontan, bagusannya. Ini adalah Rasulullah lintalahum. Nah, maka lintalahum ini harus kita jadikan sebuah sifat diri kita. Kita jadi ketua RT, ketua RW, ketua kelurahan, kepala kelurahan, atau jadi kepala-kepala takmir dan lain sebagainya.
Itu semua harus menjadikan diri kita menjadi lintang lembut. Sehingga tentara yang kocak-kacir itu bisa bersatu lagi saat itu. Meskipun secara material dia kalah, tetapi secara justice bedu. Apa yang kali bedu itu sama-sama menangnya. Karena mereka kocak-kacir juga setelah melihat kondisi seperti itu. Ini linta lahum. Kemudian yang kedua, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, apabila kamu itu keras dan kasar hatinya. Keras di sini bermakna omongan kita itu tidak enak. Itu namanya keras. Ya. Kemudian ghalidhal qalbi, hati yang kasar. Lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini adalah sebuah akhlak yang luar biasa. Mulut kita harus bisa menjadikan orang yang mendengar dari kita itu tenang. Ya, tidak merasa tersinggung. Ini adalah lam faddu min haulik. Orang tidak akan pernah lari dari kita. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, ini adalah sebuah akhlak yang pernah diajarkan Allah dalam situasi perang seperti ini kepada Rasulullah untuk kita jadikan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini tentang ghalidhal qalbi. Oleh karena itu, orang yang biasanya punya mulut kasar, tidak etis bahasa kita, kemudian punya hati yang kasar, kelihatan dalam keseharian itu kelihatan. Orang yang hatinya kasar sama orang yang mulutnya keras itu kelihatan. Itu hendaknya menjadikan sebuah pelajaran buat kita untuk mawas diri, apakah benar saya ini orangnya mulutnya kasar, hatinya kasar juga. Ini sebuah pelajaran buat kita semuanya. Ya. Ada orang yang gede, besar, gitu, tapi mulutnya bagus. Bahasa kita begitu. Hatinya juga bagus. Orang sing cilik mekiti, cilik mekiti ya. Mulutnya masya Allah, nengelakne uang itu kencol itu masya Allah. Nek Pak Nur aku tidak kaget kalau Pak Nur ngomong gitu, tidak kaget aku. Ini uang kayak mana itu. Itu hati yang kasar, mulutnya yang keras, atau hatinya yang keras, mulutnya yang kasar. Ini pelajaran buat kita dari ayat ini. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kemudian kondisi perang yang seperti itu dengan sikap Rasulullah seperti itu, tentara Muslim itu tidak kacar-kacir ya. Bisa dipersatukan lagi dengan sikap Rasulullah yang diturunkan wahyu kepadanya, langsung dipraktekkan oleh Rasulullah saat itu, dan luar biasa hasilnya. Makanya mulut, hati, bila kita pelajari, wah, kita akan respect dengan sikap mulut dan hati, ini, sehingga orang lain bisa nurut kepada kita semuanya. Kemudian berikutnya, wa'fu anhum. Wa'fu anhum itu artinya maafkanlah mereka. Sikap memaafkan itu sikap yang luar biasa. Orang pernah bersalah sama kita itu, kita maafkan, itu luar biasa. Kadang-kadang kita itu nggak mau memaafkan sampai mati. Itu tidak sepuro. Itu pernah kita dengarkan kata-kata itu dari orang-orang yang bersama kita. Gara-gara tidak mau
memaafkan. Sedangkan memaafkan itu gampang. Iya wis tak sepuro. Gampang ngomong itu gampang. Tapi berat untuk dilaksanakan. Apalagi kalau sakit hati, sakitnya itu di sini. Ya. Itu luar biasa. Makanya kita wa'fu anhum itu adalah sesuatu yang menjadikan diri kita itu menjadi pemaaf. Pemaaf itu mudah dan dampaknya luar biasa. Kawan-kawan kita kadang-kadang bersikap kasar kepada kita, ya kita maafkan. Nggih, mboten napa-napa. Ndak krasa kok diamuk, ndak krasa. Dimaafkan saja. Kalau sudah dimaafkan, kita tenang, orang itu juga tenang. Apalagi istri kita 24 jam bersama kita, anak kita 24 jam bersama kita. Kadang-kadang kita bangkel, itu biasa, bangkel kepada mereka dan tidak kita maafkan, itu keliru. Ya. Keliru tidak memaafkan kepada mereka. Maafkanlah apapun kesalahannya, kecil atau besar. Rasulullah kan pernah ya kejadian dikasih kopi oleh Aisyah, kemudian dari perang Rasulullah Aisyah dikasih tahu bahwa Rasulullah datang, dia lagi sholat di masjid. Oh iya, kena kopi. Pada saat kena kopi, apa yang terjadi? Saking bingungnya, saking hormatnya kepada Rasul, ngambil uyah, ngambil gula keliru uyah. Sehingga pada saat diminum oleh Rasulullah, kok nikmat kopi ini. Rasanya berbeda. Biasanya manis kok malah asin. Tapi Rasulullah diem, tidak apa namanya, enggak berkomentar. Nek awak dia langsung dicamplak kowe. Ya, tapi Rasulullah enggak. Ya Aisyah, monggo kita nostalgia secangkir berdua. Pada saat diminum oleh Aisyah, paketnya bukan main Aisyah. Ya Allah, dan lain sebagainya. Kejadian itu terjadi saking bingungnya, sehingga Aisyah ngapuntennya Rasulullah, ngapunten dan lain sebagainya. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Kamu tidak salah, kamu hanya keliru saja. Ini bukan kesalahan, tapi kekeliruan, ngambil gula keliru uyah. Meskipun dia salah, tapi Rasul tidak mengatakan dia salah, tapi keliru. Ini kejadian yang terjadi dalam sejarah Rasul. Nah, makanya wa'fu anhum, kepada istri kita yang paling banyak kita berdosa ya. Keliru titik disentak. Apalagi keliru dan lain sebagainya yang menjadikan kita untuk bangkel itu istri kita. Kita juga begitu terhadap istri kita. Kadang-kadang kita keliru disentak lampunya, Masya Allah. Orangnya nyentak bojo itu ya Allah, ya, kurang bagus. Ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Wa'fu anhum. Kita kepada siapapun hendaknya mudah untuk memaafkan. Apalagi pemimpin, apalagi ketua, kita harus banyak memberikan maaf kepada mereka. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum itu memohonkan ampun kepada Allah. Luar biasa. Memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Mungkin dia salah ya Allah, dan itu terbiasa menjadi sikap seorang mukmin. Kita pernah nggak memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kawan kita? Kalau kita sudah terbiasa, bagus itu.
Dan itu menjadi kebiasaan Rasulullah. Orang di dalam surat An-Nur ayat terakhir, orang yang datang terlambat atau orang yang tidak datang izin, kesepakatan bersama izin nggak datang, itu adalah berdosa. Dan kita dimohon untuk memberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Izin gak datang, itu sudah bersalah. Dan kita dimohon untuk bisa memberikan maaf, memberikan istighfar kepada Allah untuk dia. Wastaghfirullah. Itu ada dalam surat An-Nur. Nuansa seperti ini menjadi sebuah kebiasaan. Ini adalah asbabun nuzul daripada surah ini. Kemudian berikutnya adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam urusan tertentu. Ternyata musyawarah itu adalah sebuah kebiasaan Rasulullah SAW. Bisa terjadi 2 orang, bisa terjadi 3 orang, 4 orang, atau banyak orang. Yang penting hasil musyawarah itu yang kita laksanakan. Di Indonesia itu sudah ada yang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi hasil MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah bentuk untuk bermusyawarah. Sudah ada di Indonesia MPR itu adalah sunnah Rasul untuk bermusyawarah. Kita ini harus terbiasa bermusyawarah. Suami itu hendaknya bermusyawarah, nih atau bu atau ning atau macam-macam lah bentuknya. Kita besok mau umroh, oh iya, kapan? Tanggal 25. Biar sangune sekian dan lain sebagainya. Oh iya, kesepakatan sudah dibentuk pada saat musyawarah antara suami istri atau bentuk dari jamaah yang ikut umroh misalnya. Nah, kesepakatan ini harus kita laksanakan. Ojo dilanggar. Bahkan ada yang nyeletuk, ingin nurut aku enak awam. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, sesuatu yang menyakitkan, menyalahi daripada musyawarah. Musyawarah itu hasilnya lebih baik daripada ungkapan seseorang sendirian. Sebaik apapun ya, ungkapan seseorang sendirian itu masih lebih baik hasil musyawarah, meskipun derajatnya lebih rendah daripada hasil usulan sendiri. Ya. Jadi musyawarah itu luar biasa, dan kita tidak boleh mengkhianati hasil musyawarah. Itu tentang musyawarah ini. Rasulullah dengan para sahabat seperti itu. Kalau orang-orang munafik saat itu mengungkapkan melihat kekalahan tentara Islam saat itu, biyen tak konding dalam kota perangnya, malah sekarang kalah kalau di luar kota. Itu ungkapan orang-orang munafik saat ini. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu wasyawirhum fil amr. Jadi hendaknya kita itu bermusyawarah. Apapun, kita membangun masjid musyawarah, kita membangun ini musyawarah, semuanya hasil musyawarah. Kalau hasil musyawarah itu enak, ditanggung bersama dan ada kesepakatan bersama, itu tanggung jawabnya lebih bagus ketimbang sendirian. Ini tentang wasyawirhum fil amr. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad
sudah mensepakati, ya, fatawakkal Allah, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah kita bertekad, oke, kita bangun dengan 2M masjid ini. Iya, 2M. Sudah kita sepakat. Kita cari bersama-sama tentang duit 2M itu. Bersama-sama mencarinya. Mudah untuk dicari. Nah, itu faidah azamta fatawakal. Tawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu azam namanya, tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat itu menjadikan sebuah masa depan lebih cerah, ya. Kita kalau sudah berazam, kita serahkan kepada Allah. Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan menyerahkan selalu, bukan, tapi dengan usaha. Ini tentang azam. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang tekad menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Orang yang tawakal itu luar biasa, percayanya kepada Allah itu luar biasa. Itu orang tawakal, bukan pasrah bongkoan, bukan, tapi pasrah sepenuhnya kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Orang yang bertawakal itu fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal itu adalah jaminannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini adalah sikap beberapa akhlak yang harus kita harus kita yakini, harus kita lakukan, bahwa itu adalah pelajaran dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah pada saat situasi yang mencekam, lagi perang. Tapi dengan begitu Rasulullah mampu untuk melaksanakan sikap-sikap yang tadi kita sampaikan itu, ya. Dengan lemah lembut, dengan hati yang tidak kasar, dengan mulut yang tidak kasar, ya. Kemudian memaafkan. Yang keempat adalah memohonkan istighfar kepada Allah. Yang kelima adalah musyawarah, dan yang terakhir adalah bertekad dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menilai, bisa mengikuti bentuk-bentuk ajaran atau hikmah yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya pada saat perang Uhud. Nanti kalau yang umroh bisa melihat bagaimana Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tidak terlalu tinggi, tapi luar biasa. Sejarahnya luar biasa. Apalagi yang sejarahnya perang Badar itu lebih luar biasa. Kalau haji ada ziarah ke tempat Badar itu lebih bagus sebenarnya, meskipun agak jauh dikit ke selatan. Tidak, karena Badar itu bukan tempat lalu lalang manusia, bukan. Tapi agak nyeleneng gitu. Berbeda, nggak ada jalan seperti kita. Kalau kita kan banyak jalan di mana-mana ada jalan. Tapi kalau di sana di Madinah tidak banyak jalan. Jalannya hanya jalan-jalan yang tertentu saja. Ini tentang Badar. Baik, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Nyon diulang.
Oh ya, yeah. Setiap orang itu punya keterbatasan dan semua orang punya kelebihan. Lebih dan terbatas itu wajar dimiliki oleh seseorang. Bagaimana kita ingin mencontoh yang keterbatasan kita, tidak apa-apa, semampu kita. Monggo. Isone 5 ya 5. Isone 10 ya 10. Kuatnya 20 ya 20. Sekuatnya. Itu dalam melakukan kebaikan itu semampu kita. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Mastata'tum. Bahasa itu mudah untuk kita paham. Jadi kita hendaknya melakukan kebaikan itu semampu kita. Tahajud siji ya siji ya. Rakaat. Tapi melakukan tahajud tetap. Tahajud iso 3 rakaat ya mau 3 rakaat. Iso 11 rakaat ya mau alhamdulillah bagus. Ya. Itu adalah kemampuan kita. Yang penting kita tahajud. Tidak hanya tahajud toh. Tapi kita nggak tahajud itu keliru. Tapi tahajud toh. Tapi kita melaksanakan tahajud semampu kita. 1, 3, 5, 7, 9 atau 11. Monggo silakan. Itu fattaqullah mastata'tum. Tetapi terhadap kemaksiatan kita berusaha semampu total. Semampu total kalau masih ya. Ya ini sebuah kenyataan hidup di depan kita ya. Kadang-kadang kita masih kurang bisa mengerem ya. Tapi kebaikan bisa mampu untuk melaksanakan. Alhamdulillah. Ya, ngerti? Ada lagi? Umumnya kata-kata lemah lembut itu ditujukan kepada perempuan, lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu memang bagus. Baik lemah lembut ucapan, lemah lembut perilaku. Baik. Nah, ini kadang-kadang jadi tentara lemah lembut itu pas modal ya. Jadi Rasulullah lemah lembut. Mungkin dalam hal ucapannya tadi. Iya. Memang lemah lembut itu banyak diperuntukkan untuk perempuan. Coba tangannya begini ya. Coba tangannya begini. Semuanya begini. Semuanya. Terapi. Sudah semuanya. Kalau begini kita itu yang kiri di atas, ada yang kanan di atas, ya. Coba dilihat jempolannya itu ya. Ada kiri di atas, ada yang kanan di atas, ya. Kalau bapak ini kanan di atas, ini kiri di atas, ya. Ya, sudah ya. Maksud saya begini, kiri di atas atau kanan di atas itu menjadikan diri kita secara psikologis paham. Saya pernah belajar tangan ini ke Dahlan Iskan tahun 98 di Surabaya. Ya Bang, tidak ya? Dengan apa? Yang di atas apa yang kebiasaan di atas ya, yang kiri di atas. Yang kiri di atas? Iya, kebiasaan. Kebiasaannya. Kiri di atas itu atau kanan, saya satu-satu dulu. Kanan di atas itu memori jangka pendeknya bagus. Memori jangka pendeknya bagus. Kalau kanan di atas loh ya, kanan di atas.
memori jangka pendek 7x7 49 bisa. Tapi kebalikannya kalau yang kiri di atas kadang-kadang memori jangka pendeknya itu kurang bagus. Kadang-kadang 7x7 piro lek mikir sih an itu piro bingung. Oh iya 49 itu namanya memori jangka pendeknya kurang bagus, lambat. Dengan yang tangan yang jempol kanannya di atas itu cepet set bisa langsung to the point. Paham ya Pak Nur ini apa kan di atas loh ya pinter deh, cepet ya set. Tapi lalian ya kalau kanan di atas itu lalian biasanya, lalian. Tapi menurut jangka pendeknya bagus. Berbeda dengan Pak Sadari. Itu tentang kemudian yang kedua cara berpikirnya to the point, tas. Itu kalau kanan di atas. Tapi kalau kiri di atas enggak. Kebalikan daripada itu. Ya, itu cara berpikir. Kemudian yang lainnya yang saya ingat itu kalau kiri di atas itu romantis, kalau kanan di atas nggak romantis. Nang bojone, romantis ya, pasarnya romantis ya. Nah, ini berkaitan dengan itu kasar dan lemah lembut terjadi. Kalau orang yang kanan di atas itu biasanya kasar orangnya. Tapi kalau kiri di atas, insya Allah orangnya lemah lembut. Ini kejadian itu hanya kebiasaan saja. Tapi banyak orang yang kiri di atas juga tidak lemah lembut, atau kanan di atas justru lemah lembut. Banyak seperti itu. Makanya itu tergantung pada hati kita. Iya, kenapa? Oh enggak ada. Karena kanan di atas dan kiri di atas itu ada sebuah kebiasaan kemuliaan. Mulia. Kanan itu lebih mulia daripada kiri. Nah, makanya di atas. Ayah saya meninggal terakhir setelah meninggal itu langsung tangannya itu kiri di atas, kanan di bawah. Langsung sedang sendiri dia. Tapi keliru, dibetulkan. Kanan di atas, kiri di bawah. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi? Monggo. Ada? Tidak ya. Saya cukup ya. Kalau tidak ada, cukup. Itu adalah iya, ya. Ya. Oh, yang tidak mau menerima kebaikan, kebenaran. Siapapun itu bisa menerima kebenaran dan siapapun bisa menolak kebenaran. Umar bin Khattab, dia itu datang kepada Rasulullah, ingin bunuh Rasulullah dengan pedang di tangannya. Pada sampai Darul Arqam di rumah kajian saat itu, sendirian bersama pedangnya, dia ingin menghadap Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah
bertemu Rasulullah itu dia jatuh pedangnya, tidak bisa membunuh Rasulullah saat itu. Sedangkan Umar itu orangnya kerasnya bukan main, tapi dia mampu menerima kebenaran dengan baik. Sepenuhnya dia menerima kebenaran dengan baik. Ya. Itu Umar bin Khattab. Kalau ada setan kemudian ketemu Umar di jalan tuh minggir setannya. Karena saking kerasnya Umar bin Khattab. Sampai-sampai waktu Rasulullah meninggal, siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan aku tebas lehernya. Itu kasar cang kasarnya Umar bin Khattab. Ini mati ya mati aja nih. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Kalau kamu menyembah Allah, Allah selamanya akan hidup. Akhirnya Umar bin Khattab langsung luluh. Itu orang yang sekeras-kerasnya Umar bin Khattab. Makanya kalau kita ada kawan kita atau saudara kita atau siapapun yang belum menerima kebenaran dari kita, ya wajar-wajar saja. Ya, kita bilang ya mungkin belum, itu aja, mungkin belum dan lain sebagainya. Nah, kemampuan mereka masih belum nyampe kadang-kadang. Kita aja kalau menerima ayat itu kadang-kadang nggak terima. Jangan ayat itu benar adanya, tapi tidak terima. Wong wedok, tidak terima tentang poligami. Itu lebih berbahaya nggak terimanya kepada ayat poligami daripada yang lain, karena dia mengingkari ayat. Ini sebuah contoh saja. Itu tentang perempuan. Takono ya sampai bojone. Ya bapak saja tuh. Mau ketiga atau keempat? Monggo gitu dan lain sebagainya. Ini tentang poligami. Wanita nggak terima tentang poligami, itu tidak diperbolehkan, tidak terima ayat bahwa poligami itu ada, itu berbahaya. Lebih baik menerima meskipun tidak melakukan. Ngerti nggih? Cukup ya? Oke. Monggo. Oh gitu. Nuding gini, kok ndak ngene ae primo. Ini yang pernah saya baca begini itu untuk konsentrasi. Ya, jadi begini itu untuk konsentrasi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengajar kita untuk konsentrasi kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga pada saat khutbah Jumat, khutbah itu kan begini ke atas dalam berdoa. Tidak gini kan khutbahnya, tapi mengangkat tangan begini. Iya. Khutbah Jumat itu. Ya, itu dalam konsentrasi kepada Allah. Kok enggak apa-apa, ben lebih mantap. Tolimo. Asyhadu Allah. Bukan itu. Itu secara psikologis seperti itu yang pernah saya pelajari. Mungkin ada yang lain, asyhadu alla ilaha illallah, kenapa kok nuding situ? Ya, contohnya emang seperti itu. Itu dalam rangka untuk konsentrasi diri kita. Jangan sampai kita ngelambiar salatnya ya. Ada lagi? Oke. Ini saya kesimpulannya.